Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi Sobat KJRI Jeddah. Kembali bersama kami Muhammad Ilham Effendi, pelaksana fungsi Pensosbud KJRI Jeddah di acara KJRI Talk Show. Sobat KJRI Jeddah, pada siang hari ini kita coba berbincang-bincang mengenai isu keimigrasian. Nanti secara spesifik kita akan dalami isu yang terkait dengan anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini memang isu ini cukup hangat kemarin, terutama bagi pelaku perkawinan campur pada saat kegiatan pasporisasi yang kita selenggarakan pada akhir tahun 2022 kemarin hingga Juni 2023. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini bersama kita telah hadir Bapak Nuruddin. Beliau adalah analis keimigrasian ahli media, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Pak telah berkenan meluangkan waktunya berbincang-bincang bersama kita di sini. Selamat datang. Terima kasih juga sudah diundang dan datang ke konsulat. Sebelum kita mulai topik kita pada siang hari ini, kami akan menyampaikan apresiasi terlebih dahulu kepada Sobat KJRI Jeddah, baik itu yang ikut serta maupun ikut mendiseminasikan kegiatan pasporisasi yang telah diselenggarakan sejak akhir tahun 2002 lalu hingga Juni 2023 kemarin. Alhamdulillah lebih kurang 16.000 WNI overstayer mendapatkan paspor. 16.000 overstayer jumlah yang tidak yang selama ini tidak punya dokumen, alhamdulillah telah memiliki dokumen keimigrasian. Kita melihat bagaimana pentingnya paspor itu, baik dokumen itu tidak hanya sebagai dokumen keimigrasian tapi juga sebagai identitas. Karena kalau warga negaraan karena di luar negeri, karena bagaimanapun sebagai warga negara yang bertempat tinggal atau berdomisili luar negeri itu sangat riskan ya, akan berpotensi kehilangan hak-haknya sebagai warga negara di luar negeri. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita tidak akan membahas kembali isu-isu terkait dengan perolehan paspor, karena mungkin Sobat KJRI Jeddah bisa merujuk langsung kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya, terkait dengan kewarganegaraan. Undang-undang itu cukup akomodatif, paling tidak ada 4 asas yang dianut dalam Undang-Undang 12 Tahun 2006 terkait dengan kewarganegaraan. Kita menganut asas ius sanguinis, jadi pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Kita juga memberikan kewarganegaraan berdasarkan ius soli ya. Ius soli berdasarkan tanda kelahiran. Juga yang paling penting kita mengakui hanya mengakui kewarganegaraan tunggal, kecuali bagi kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas terkait dengan kewarganegaraan terbatas. Status kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini mungkin pertama kami ingin tanyakan kepada Pak Nuruddin. Ini siapa itu yang masuk dalam kategori anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas? Silakan Pak. Siapa anak berkewarganegaraan terbatas? Mungkin kita bisa definisi secara umum barangkali Pak. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas itu anak yang lahir dari keturunan kedua orang tua yang salah satunya itu menikah dengan warga negara Indonesia, atau lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan, atau anak ini diangkat oleh orang asing, atau anak asing diangkat oleh orang Indonesia. Yang saya sebutkan tadi, ada 4 tadi itu berakibat ganda bagi anak ini. Maka dia diberikan 2 kewarganegaraan sampai dengan usia 18 tahun, atau sebelum 18 tahun sudah menikah sampai dengan maksimal umur 21 tahun, dan harus memilih. Harus memilih warga negara Indonesianya atau secara umum warga negara asingnya. Boleh Indonesia, boleh asing ya. Oke. Nah, ini kemudian sebagai anak
yang memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas tuh kira-kira apa aja hak-hak yang didapatkannya, Pak? Oke. Tadi ada satu yang tertinggal, tadi Masnya bertanya tentang siapa ya. Siapa yang tadi itu bisa merujuk di undang-undang, silakan dibuka di pasal 4 CTHL, kemudian juga pasal 5, kemudian pasal 21 dan pasal 25. Itu subjek yang dapat dikategori siapa sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Hanya tribunnya berbeda, manakala pasal 21 dan 25 itu nanti untuk menjadi anak berkewarganegaraan terbatas ada surat penegasan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bahwa dia masuk dalam subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Artinya prosesnya diajukan, Mbak ya? Diajukan. Jadi orang tuanya mengajukan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian Dirjen AHU mengeluarkan surat menegaskan bahwa yang bersangkutan adalah subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Seperti itu. Nah itu kalau prosesnya di luar negeri gimana, Pak? Proses di luar negeri di sini kan Direktorat Jenderal AHU tidak punya perwakilan. Betul. Jadi dari KJRI nanti akan bersurat ke Dirjen AHU. Jadi dari keluarga anak berkewarganegaraan subjek berkewarganegaraan ganda terbatas itu ke KJRI, kemudian nanti dari KJRI menuliskan ke Dirjen AHU. Atau pada saat pasporisasi kan ada Dirjen AHU. Mungkin di situ bisa dilegasikan. Nah ini kembali lagi tadi, Pak. Ya. Ketika dia sudah menjadi subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Hak dan kewajiban tadi ya. Hak dan kewajibannya apa aja tuh, Pak? Baik, yang pertama adalah hak kan berarti sesuatu yang melekat pada orang tersebut. Tidak boleh tidak. Manakala itu tidak diberikan berarti kan dolim, Mas ya. Haknya apa saja sih? Pertama adalah dia hak untuk mendapatkan kewarganegaraan sampai umur 21 tahun. Tetapi hak itu harus didahului dengan kewajiban. Kewajibannya harus daftar dulu nanti sampai. Haknya adalah nanti dia bisa mendapatkan fasilitas keimigrasian. Itu haknya. Fasilitas keimigrasian. Tapi hak itu melekat diberikan manakala kewajibannya sudah diberikan. Berarti mungkin kewajiban dulu, Mas ya. Kewajiban pertama adalah anak ini harus mendaftarkan dirinya. Siapa yang mendaftarkan? Yang mendaftarkan adalah kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya manakala sudah bercerai. Syarat dan ketentuan ada di Permenkumham 22 2012 atau yang terbaru nanti Permenkumham nomor 10 tahun 2023. Itu akan berlaku insya Allah di bulan September insya Allah dengan catatan kesidpangan sudah jadi. Kewajibannya adalah melakukan pendaftaran, didaftarkan oleh kedua orang tuanya, dan pendaftaran itu harus didaftarkan pada saat anak ini belum berusia 18 tahun, Mas. Tidak boleh lebih. Jadi sebelum usia 18 tahun harus didaftarkan. Setelah didaftarkan nanti baru melekat haknya. Seperti itu. Haknya adalah dapat 2 paspor. Bisa dia dapat paspor Indonesia, bisa dapat paspor asing. Kemudian haknya dia berlaku sebagai warga negara Indonesia sampai dengan usia 21 tahun. Haknya apa saja ya, hak Indonesia ya apa saja harus diberikan. Hak sekolah dan sebagainya. Kemudian haknya juga dapat menggunakan paspornya untuk keluar wilayah Indonesia atau masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan 2 paspor yang tadi saya sampaikan tadi. Tapi para masuk ke Indonesia harus menggunakan jenis paspor yang sama. Jadi hak ini lebih kepada fasilitas keimigrasian yang diberikan. Fasilitas pertama berarti dia dibebaskan kewajiban dari memiliki izin tinggal. Apabila dia menggunakan paspor asing maka diberikan kebebasan dari kewajiban memiliki izin tinggal, diberikan kebebasan kewajiban dari izin masuk kembali, kemudian diberikan kebebasan dari kewajiban memiliki visa, kemudian diberlakukan keluar masuk wilayah Indonesia sebagaimana orang Indonesia. Perlakuan sebagai WNI. Tapi fasilitas itu melekat diberikan pada mereka yang mendapatkan paspor asing dan itu melalui permohonan, Mas. Permohonan itu syaratnya adalah pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Jadi kewajiban dulu didaftarkan baru nanti mendapat hak fasilitas itu manakala mereka majukan. Dan fasilitas keimigrasian ini sifatnya pilihan. Kalau mereka memang berkehendak mengambil fasilitas itu juga silakan, tidak pun tidak apa-apa. Karena orang ini punya hak masuk ke Indonesia menggunakan 2 paspor. Pada saat dia tidak punya paspor asing atau punya paspor asing tapi dia tidak punya fasilitas, dia bisa menggunakan paspor Indonesia-nya seperti itu.
Nah ini kita kan mendengar nih, teman-teman sering bertanya nih Pak, ada istilahnya affidavit ya. Ya. Nah ini urgensinya apa nih Pak? Kalau misalnya sudah punya dua-duanya kan tentunya nggak perlu lagi affidavit ya. Oke, jadi affidavit ini sebenarnya sebagaimana ini Mas, affidavit itu kan kertas ya. Bisa. Kertas yang dilekatkan di paspor asingnya, yang kertas itu berisi fasilitas yang tadi saya sampaikan. Di affidavit ini adalah sebuah kertas yang ditempelkan di paspor asing anak berkeluarga ganda yang memuat fasilitas keimigrasian yang tadi sampai ada 3 itu. Affidavit ini memang ada yang menyebut affidavit, ada yang menyebut faskim. Intinya adalah orang dapat fasilitas keimigrasian manakala dia mempunyai affidavit. Affidavit ini adalah berdasarkan pilihan. Ya. Mau monggo enggak juga tidak masalah. Maaf Pak, ini tujuannya apa Pak ya affidavit itu? Karena kan sudah punya paspor Indonesia. Ya. Tentunya ketika masuk kan sudah diperlakukan Diberlakukan sebagai ke WNI. Indonesia, Iya. Ini mungkin andai kata dia keluar negeri dengan paspor asingnya atau ke Indonesia dengan paspor asingnya gitu. Ya. Jadi begini Mas. Anak berkeluarga ganda kan punya kesempatan 2 paspor. Tapi ini juga tidak sebuah keharusan. Kalau dia hanya paspor Indonesia saja juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya paspor asing, oke, fasilitas. Ada juga orang yang tidak punya paspor Indonesia, hanya punya paspor asing. Sementara dia ingin datang ke Indonesia. Manakala dia sudah daftar, kemudian tidak ada faskimnya, maka tidak dapat berlaku. Jadi berlaku ketentuan sebagaimana biasa. Jadi harus mengajukan permohonan affidavit mendapat fasilitas itu. Ya. Mohon maaf Pak, andai berarti boleh nggak saya simpulkan, andai kata seorang katakanlah anak dengan sebagai subjek anak berkeluarga KBG itu punya paspor asing, juga punya paspor WNI, paspor Indonesia, apakah masih perlu juga dia mengurus affidavitnya atau tidak? Boleh mengurus, boleh tidak. Boleh mengurus, sifatnya boleh tidak ya. Siap. Sifatnya pilihannya. Nah ini tadi kita bicara hak dan kewajiban. Andai kata nih Pak, harusnya dia sebagai subjek anak berkeluarga negaraan gak terbatas. Tapi orang tuanya mungkin karena satu dan lain hal lupa mendaftarkan atau mengajukan. Nah ini apa konsekuensinya Pak? Secara hukum nggak ada konsekuensinya, di hukum itu nggak ada. Ya? Hanya masalah hak dan kewajibannya nanti bermasalah. Tadi sampaikan bahwa kewajibannya kan mendaftarkan anaknya sampai dengan batas usia 18 tahun. Manakala tidak didaftarkan anak ini, maka hak untuk mendapatkan WNI atau ganda terbatasnya tidak ada. Itu saja dampaknya itu. Dan nantinya pada saat ada pemilihan di usia 21 tahun, 18 tahun sampai 21, dia tidak dapat melakukan pemilihan. Karena syarat utama untuk memilih adalah apakah yang bersangkutan punya surat bukti pendaftaran anak berkeluarga ganda. Izin kami sampaikan bahwa untuk pendaftaran anak ini dibagi 2 tahap. Sejak undang-undang diterbitkan, Undang-Undang 12 2006 tanggal 1 Agustus 2006, maka ada di sana pasal 41 disebutkan bahwa untuk anak yang usia 18 tahun, usia 18 tahun sebelum tanggal 1 Agustus 2006, subjek pasal 4 CDHL dan 5, maka diharuskan untuk mendaftar. Mendaftar mendapatkan warga negara Indonesia. Diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 31 Juli 2006. Oke. Kemudian yang lahir setelah 2006 diberikan pendaftaran sampai dengan usia 18 tahun. Ada 2 kategori ini. Yang pertama buktinya adalah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kewarganegaraan. Yang kedua buktinya adalah sertifikat bukti anak berkeluarga ganda terbatas. Nah, kedua-duanya ini harus didaftarkan, manakala tidak maka kesempatan itu hilang. Dia tidak dapat mengajukan fasilitas keimigrasian dan dia juga tidak dapat melakukan pemilihan salah satu kewarganegaraan baik Indonesia maupun asing. Yang lahir 18 tahun sebelum 1 Agustus 2006 apabila sampai dengan batas 4 tahun dia tidak melakukan pendaftaran, maka itu berlakukan sebagai orang asing. Sebagai orang asing ya. Ya. Nah ini Pak, ini banyak juga kasus di sini nih teman-teman WNI kita nih. Banyak berarti nggak terbatas. Ini
Iya, ini pelaku perkawinan campur ya. Iya, Ya ini mereka nggak sempat atau nggak tahu atau apalah sehingga tidak Iya. mengurus pendaftarannya. Kemudian terlewat Lewat yang daftar itu ya. lewat daftar, terus umurnya juga sudah lewat, Iya. ya kan? Nah dia pengen jadi WNI nih Pak. Oh, oke. Gimana Di tuh, Pak? ketentuan terbaru Apakah Pak, ada aturan yang bisa ada sebenarnya, tapi apakah ini masuk dalam harapan mereka? Karena kan tadi Pak sebut yang udah itu kan udah lewat kan? ya ya. Ada sebuah regulasi baru PP 21 tahun 2022 ya. Salah satunya di sana di pasal 3 mengatur tentang anak subjek pasal 41 yang sudah mendaftar, yang belum daftar atau sudah mendaftar tapi belum milih. Pada saatnya belum memilih. Jadi dia belum daftar, mungkin karena satu dan lupa tadi, atau sudah daftar sampai dengan usia 21 tahun tapi dia lupa tidak milih. Kan berlaku ketentuan sebagai orang asing ya. Nah, maka berdasarkan ketentuan peraturan PP itu di pasal 3A, kemudian ke bawah berikutnya 3B-nya syarat untuk menjadi warga Indonesia sesuai dengan pewarganegaraan. Kalau kita mau pewarganegaraan berarti syaratnya sesuai dengan pasal 8 atau 9 Undang-Undang 12 2006. Yang salah satunya adalah kewajiban untuk melampirkan skimnya, surat keterangan keimigrasian, yaitu orang itu sudah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian di pasal 3 ayat 4-nya maaf, manakala anak yang pasal 3A yang sudah mendaftar atau belum mendaftar atau sudah mendaftar belum milih tidak dapat melakukan skim, pasal 3 ayat 4-nya yang lahir dan tinggal di Indonesia dapat diganti dengan biodata kependudukan. Nah, bagaimana yang tidak lahir di Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana kewarganegaraan biasa seperti itu. Jadi harus melaporkan skimnya, harus punya izin tinggal dulu di Indonesia. Tetap harus mengikuti prosedur 5 tahun berturut-turut itu Pak ya? Iya. Secara regulasi undang-undang sepanjang Undang-Undang 12 2006 belum dirubah, maka berlaku ketentuan seperti itu. Ini biar teman-teman bisa mengeksplor lebih detail Pak ya, terkait dengan apa-apa yang perlu mereka ketahui, apa-apa yang perlu mereka lakukan. Nah ini mungkin bisa juga disebutkan Pak kira-kira kebijakan-kebijakan yang mengatur kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang mengatur tentang subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas ini apa aja Pak? Mungkin bisa kita nanti Yang pertama kebijakan mengatur itu ada di Permenkumham 22 tahun 2012. Itu tentang tata cara pendaftaran anak berkeluarga ganda dan juga fasilitas keimigrasian. Kemudian yang kedua Permenkumham nomor 19 tahun 2011 tentang tata cara menyatakan memilih warga negara Indonesia, warga negara asing atau tidak memilih, yang pasal 5 sampai dengan pasal 17 di Permenkumham itu sudah dinyatakan tidak berlaku, dimasukkan dalam Permenkumham 47 tahun 2016 tentang tata cara menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Permenkumham nomor 14 tahun 2010 tentang surat keterangan keimigrasian. 14 atau 10 Pak? 14 tahun 2010 tentang surat keterangan keimigrasian. Yang tadi saya sebutkan Permenkumham nomor 19, kemudian nomor 14, kemudian nomor 22 itu sudah disimplifikasi ke dalam Permenkumham 10 tahun 2023 tentang tata cara pendaftaran, tata cara pemberian fasilitas keimigrasian, surat keterangan keimigrasian dan juga pencabutan dokumen keimigrasian. Itu tertanggal 28 Februari 2023. Itu yang menjadi konsen kita dan akan segera kita berlakukan dengan catatan sistemnya sudah berjalan. Itu nanti memberikan kemudahan pada teman-teman yang ada di luar negeri khususnya. Ini sudah disahkan Pak ya? Sudah, hanya belum diberlakukan Pak. Iya. Karena menunggu 6 bulan dan sedang kita buat kesistemannya.
Nanti intinya lebih kepada penguatan substansi, kemudian penyederhanaan proses, dan itu melalui elektronisasi sehingga punya tata cara yang sama, produk yang sama, dan juga ada penguatan sisi produknya menggunakan QR code seperti itu. Jadi nanti menggunakan laman keimigrasian, semua orang bisa mengajukan dan itu tidak perlu datang ke KJRI maupun kantor migrasi, insya Allah. Jadi Sobat KJRI Jeddah cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nurudin. Ya. Nggak mudah, nggak sulit, nggak susah Pak ya. Sebenarnya tidak, hanya saja memang Ada perlu effort sedikit lah. perlu diingat seperti itulah ya. Karena ini masa depan anak-anak kita begitu ya. Prosesnya sangat mudah bagi teman-teman yang berada di wilayah kerja KJRI Jeddah, khususnya di wilayah Mekah, Madinah, Asir, dan Tabuk, bisa datang langsung ke KJRI Jeddah. Ya. Di sini ada staf teknis imigrasi 1 dan 2, bisa melaporkan permasalahannya, Ya. bisa juga berkonsultasi, dan tadi untuk lebih jelasnya teman-teman juga bisa merujuk langsung Permenkumham nomor 10 tahun 2023. Ini yang paling terbaru teman-teman. Ini adalah kompilasi atau simplifikasi dari aturan-aturan yang telah ada sebelumnya. Nah ini kalau boleh saran teman-teman sebelum ke KJRI coba dibaca sedikit Permenkumham itu sehingga nanti prosesnya juga lebih mudah, lebih lancar Pak ya. Dan masing-masing juga tahu hak dan kewajibannya. Ini penting karena nanti kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Nurudin bahwa kita sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas itu punya hak fasilitas keimigrasian. Nah, tapi juga jangan abai dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Ini penting nih, terutama bagi teman-teman pelaku perkawinan campur. Nah, ini sebelum kita akhiri Pak Nurudin, mungkin bisa sedikit apa gitu pernyataan umum apa kira-kira harapan atau mungkin sesuatu yang bisa disampaikan kepada Sobat KJRI Jeddah yang akan mendengarkan podcast kita ini. Yang pertama apa yang disampaikan tadi Permenkumham 10 belum berlaku ya, tapi tidak apa-apa menjadi pengetahuan. Jadi sebelum itu berlaku berarti masih berlaku tentuan yang lama yang tadi kami sampaikan. Permenkumham 14, 19, 22 ya. Tinggal tunggu gongnya saja kapan insyaallah gitu ya. Kemudian satu hal yang kita anggap penting bahwa pada saat kita berada di sebuah negara maka taatilah semua regulasinya. Kenapapun itu imigrasi tadi sampaikan atau beberapa kali kami sampaikan di forum-forum bahwa imigrasi adalah penjaga kedaulatan negara. Kalau tentara itu pertahanan, Polri ketertiban, maka imigrasi kedaulatan negara. Dialah negara terdepan untuk keluar masuknya orang asing. Maka tata itu. Dan satu hal jangan pernah lupa bahwa kita orang Indonesia juga harus update tentang regulasi Indonesia khususnya di bidang keimigrasian. Saya kira itu saja, Mas. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Nurudin atas informasinya, pencerahannya kepada kita semua pada Terima kasih juga sudah diundang sini. siang hari ini terkait dengan Bagian buat kita. khususnya terkait dengan isu kewarganegaraan ganda terbatas ini memang agak kompleks Pak. Jadi mungkin karena mereka juga tidak terinfo dengan baik atau mungkin aturannya udah lama loh. Nah, makanya tadi saya berulang-ulang menghimbau juga kepada orang tua ya pelaku khususnya kepada mereka yang menjadi pelaku perkawinan campur untuk juga untuk juga awas Pak ya. Ikut mempelajari, ikut seperti tadi Pak regulasi sampaikan, ikut mengikuti perkembangan regulasi yang ada terkait dengan kebijakan ini. Sayang kalau misalnya haknya anak kita menjadi hilang gara-gara kita sebagai orang tua tidak mau tahu atau mungkin kelupaan atau acuh. Nah, kalau kelupaan gak apa Pak, tapi kalau sampai nggak mau tahu itu bahaya. Acuh, sayang, kasihan anak kita. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak terima kasih banyak atas waktunya bersedia bergabung sharing bersama kita di sini. Sekali lagi Sobat KJRI Jeddah, ikutin podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum.